Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, hari ini pertemuan yang kedua setelah pertama kita kontrak belajar, maka di pertemuan yang kedua ini sebelum kami melanjutkan materi, karena kemarin kita sudah kontrak belajar, RPS sudah kami berikan dan sistem perkuliahan sudah kami sampaikan. Dan sebelum saya mulai, maka saya bacakan dulu daftar hadirnya. Jaya Kusuma, Ahmad Ferdi, Ahmad Taufik Hidayatullah, baik, Ayu Lilia Akinin, Dawiyatul Imami, Dela Puspitasari, Dewi Silvia, Diana Rizka Dewi, Erika Arista Dewi, Fatimah Azharo, baik. Dan tadi sudah kami sampaikan, anak-anak yang kami banggakan, menindaklanjuti kemarin terkait tentang adanya proses pembelajaran di pertemuan kedua ini akan disampaikan materi tentang pendidikan agama Islam dan ruang lingkupnya. Mungkin sudah tahu di tingkat SPA mungkin waktu itu apa itu pendidikan agama Islam. Hari ini kami menyampaikan materi ini. Tentunya referensi utama dalam pengajaran ini, mata kuliah pendidikan Islam ini, yaitu di buku Pendidikan Agama Islam. Di sini sudah dijelaskan apa pendidikan Islam dan apa ruang lingkup dan apa saja yang masuk dalam pendidikan agama Islam. Baik, anak-anak, pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pendidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakul karimah, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu ini definisi secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan secara umum. Kemudian di sini apa sih pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Karena banyak orang Islam tidak memahami apa itu agama Islam. Secara harfiah, agama itu adalah jalan menuju kebaikan. Dan definisi ini pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Itu adalah pendidikan Islam. Lantas bagaimana tujuan daripada pendidikan? Yang pertama adalah tujuan pendidikan merupakan menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Mengapa itu terjadi? Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Baik, dari dua ini adakah yang dipertanyakan? Baik, kami lanjutkan. Pendidikan secara undang-undang, kemudian tujuan pendidikan dan definisi dari pendidikan Islam. Lantas bagaimana dengan tujuan dari pendidikan Islam ini? Di sini disebutkan bahwasanya tujuan adalah membentuk pribadi manusia yang menjadi pribadi mencerminkan ajaran Islam dan bertakwa kepada Allah, atau hakikatnya pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil. Di dalam surah At-Tin disebutkan Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini disebutkan bahwasanya manusia itu sangat sempurna dari bentuknya dan sebagainya. Makanya hadirnya agama Islam melalui pendidikan agama Islam ini, orang kembali kepada manusia yang sempurna. Itu adalah tujuan daripada pendidikan agama Islam. Baik, ada 4 dimensi pendidikan Islam. Yang pertama adalah dimensi keimanan.
Yang kedua, dimensi pemahaman. Yang ketiga, dimensi penghayatan. Yang keempat adalah dimensi pengamalannya. Apa yang dimaksud dengan dimensi keimanan? Mahasiswa yang belajar saat ini diharapkan memiliki keimanan yang kuat terhadap agamanya, yaitu ajaran agama Islam. Yang kedua, setelah keimanan yang kuat, maka yang kedua adalah pemahaman. Apa agama Islam? Ruang lingkupnya apa saja? Bagaimana pengamalannya? Itu yang diharapkan dalam pendidikan agama Islam. Yang ketiga, ada dimensi penghayatan. Setelah manusia itu atau mahasiswa itu beriman, kemudian paham agamanya, maka ada penghayatan. Mana barang yang hak, mana barang yang batil, mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang melanggar dari agama dan mana yang tidak melanggar agama. Nah, ini adalah dimensi penghayatan, dihayati. Kemudian yang keempat, dimensi pengamalan. Ketika Anda sudah tahu bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang rahmatul alamin, maka kita jangan sampai ada kekerasan dan kita harus menghormati dan kita harus memahami dari agama yang lain. Di Indonesia ini ada 6 agama, maka dari itu agama ini harus kita saling bekerja sama dalam kehidupan bernegara. Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, serta Konghucu. Dan Al-Quran telah menyebutkan bahwasanya agama ini merupakan kebebasan kita. Dan itu sesuai keyakinan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Endingnya nanti lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamaku. Artinya apa? Dalam beragama, 4 dimensi kehidupan Islam ini harus dikuasai. Pertama, kami ulangi, ada dimensi keimanan, ada dimensi pemahaman, ada dimensi penghayatan, dan dimensi pengamalannya. Baik, mahasiswa yang kami hormati, apa ruang lingkupnya? Ruang lingkup dalam peragama Islam itu ada 4. Pertama adalah hubungan dengan manusia. Siapa itu hubungan dengan manusia? Manusia hubungan dengan Allah. Manusia dengan Allah. Lantas siapa Allah? Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Kita sebagai makhluk. Maka itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana? Ibadah. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia. Manusia dengan manusia. Nah, di sini konsep dalam Islam, jangan mendolimi. Jangan mendolimi manusia. Kita harus rangkul sesama manusia tanpa melihat agamanya. Tanpa melihat agamanya. Mereka misalnya ada orang beda agama nih, orang sebut saja misalnya orang Kristen, dia kecelakaan. Kemudian apa yang terjadi? Kita sebagai manusia, seorang Islam, menolongnya tanpa melihat status agamanya, karena sama-sama manusia. Jangan sampai ketika sudah kecelakaan kita mengatakan agamamu apa? Oh, jangan, tidak boleh. Dalam Islam kita tidak boleh. Kemudian dalam ruang lingkup agama Islam, yang ketiga adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri, menjaga diri. Islam itu menjaga diri. Apa? Jangan sampai meminum minuman keras atau narkoba yang membahayakan diri sendiri. Diri sendiri rusak, orang lain akan juga rusak. Yang kedua, misalnya terlalu berlebihan di dalam bergerombolan di luar. Biasanya mahasiswa itu kalau sudah liburan main di luar, artinya malam, apa namanya istilahnya ya, cangkruan. Kalau bahasanya Probolinggo itu cangkruan. Oleh karena itu hubungan di sini jaga. Yang keempat adalah hubungan manusia dengan makhluk lain, dengan binatang. Jangan sampai kita membuat kekerasan kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Misalnya lingkungan harus dibersihkan dengan baik, jangan sampai dibakar. Penebangan hutan yang tanpa melihat resiko, sehingga resiko tersebut akan membuat kebanjiran. 4 hal ini ruang lingkupnya keserasian, keselasan, dan keseimbangan yang di 4 hal ini. Baik. Lantas bagaimana pemahaman awal untuk mengetahui agama Islam? Yang pertama adalah manusia tidak beragama. Manusia lahir ke muka bumi ini tanpa membawa agama, dan ini dipahami. Kapan mereka beragama secara sempurna? Mereka kalau sudah balik, maka hukum tahlifi mereka sudah masuk. Apa hukum tahlifi? Haram, makruh, mubah, wajib, sunnah. Sehingga manusia awalnya tidak beragama, kemudian manusia beragama ketika sudah balik bagi orang Islam. Begitu, mahasiswa.
Di mana dasarnya yang saya sampaikan tadi itu? Di sini Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi atau anak yang dilahirkan itu suci, artinya tidak beragama. Maka bagaimana? Fama yazalu 'alaiha hatta yuriba lisanuha fa bawa ya wa yusariha aw yumajjisaniha. Artinya apa? Mereka dalam di sini disebutkan, maka senantiasa ia berada dalam keadaan suci sampai lisannya berbicara kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Mereka orang tua yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani serta agama-agama yang lain. Nah, ini berdasarkan hadis ini bahwasanya semua bayi yang lahir itu tidak beragama, artinya suci. Baik, mahasiswa, dari sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, saya lanjutkan. Asbabun nurud tentang adanya hadis di sini. Dalam penjagaan Islam nanti di pertemuan selanjutnya ini akan dibahas. Instruksi dari agama Islam adalah ada tauhid, iman, akhlak, ibadah, takwa, tugas manusia, Tuhan yang Maha Esa, syariat Islam, sunnah Rasul, sam'iyat, surga dan neraka, Al-Quran dan Risalah, agama dan diri Islam. Ini yang akan menjadikan kajian kita mendalam nanti di pertemuan selanjutnya terkait apa itu tauhid, apa itu iman, apa itu akhlak, apa ibadah. Inilah Islam. Kemudian ini yang saya maksud dalam perkuliahan ini, materi ini akan memberi pesan bahwasanya sangat indah kalau kita itu di Indonesia itu yang beda agama itu saling merangkul, saling tolong menolong. Sehingga di sini ada orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, serta Islam itu merangkul di Indonesia ini. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Berangkat dari ayat ini, berangkat dari surah Kafirun ini, di sini sudah jelas bahwasanya urusan agama itu urusan kita sendiri. Tentunya harus ada pelindungnya dari negara. Pasal 29 ayat 1 dan 2 di sana sudah berbicara masalah agama sesuai dengan keyakinan. Baik, mahasiswa yang kami hormati, tadi sudah kami sampaikan. Kembali kami menyampaikan kepada mahasiswa semuanya bahwasanya agama Islam itu merupakan agama rahmatan alamin. Ada 4 hal ruang lingkup dalam agama Islam. Itu adalah hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan diri sendiri, dan yang terakhir adalah hubungan dengan lingkungan. Lingkungan itu apa? Bisa pada binatang, bisa tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang materi hari ini. Tentunya waktu kita terbatas. Sekali lagi, referensi utama selain Al-Quran dan hadis adalah buku pendidikan Islam yang ditulis oleh saya sendiri. Begitu mahasiswa yang saya hormati. Baik. Ada pertanyaan? Baik. Ketika sudah tidak ada yang bertanya, maka saya kira sudah cukup. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat dalam berkuliah. Jumpa lagi di minggu depan. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diri Allah Subhanahu wa taala dan Al-Fatihah. Begitu anak-anak yang saya hormati, saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.